Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan Al-Quran datangnya dari Allah. Hal ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Dan kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan masalah kenabian sesudah menetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk itu Allah mengarahkan khitabnya kepada orang-orang kafir melalui firman Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad. Al-Baqarah 23. Yang dimaksud dengan hamba ialah Nabi Muhammad SAW. Maka datangkanlah sebuah surat yang semisal dengan apa yang didatangkan olehnya. Apabila kalian menduga bahwa Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka datangkanlah Al-Quran dengan hal yang semisal dengan apa yang didatangkan olehnya. Mintalah pertolongan kepada orang-orang yang kalian kehendaki selain Allah, karena sesungguhnya kalian pasti tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Menurut Ibnu Abbas, syuhada'ukum artinya penolong-penolong kalian. Menurut As-Sadi dari Ibnu Malik, syuhada'ukum artinya kesekutu-sekutu kalian. Dengan kata lain ialah kaum selain kalian yang membantu kalian untuk melakukan hal tersebut. Mintalah pertolongan kepada Tuhan-Tuhan kalian agar mereka membantu dan menolong kalian. Mujahid mengatakan bahwa wa'du syuhada'ukum artinya orang-orang yang akan menyaksikannya. Mereka adalah juri-juri dari kalangan orang-orang fasih dalam berbahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk melakukan hal tersebut di ayat lain dari Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi wa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah oleh kalian sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih
dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya, jika kalian sungguh orang-orang yang benar. Surat Al-Qasas ayat 49. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surat Al-Isra ayat 88. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, jikalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kalian sanggup memanggilnya selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar. Surat Hud ayat 13. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuatnya? Katakanlah, kalau benar yang kalian katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kalian panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Surat Yunus ayat 37 dan 38. Semua ayat ini Makkiyah. Kemudian Allah menentang mereka dengan tantangan yang sama dalam surat-surat Madaniyah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lainnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Al-Baqarah ayat 23. Demikian pendapat Mujahid dan Qatadah, dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Az-Zamakhsyari dan Ar-Razi, dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, dan kebanyakan ulama ahli tahqiq. Pendapat ini dinilai kuat berdasarkan peninjauan dari berbagai segi, yang antara lain ialah Allah Subhanahu wa taala menantang mereka secara keseluruhan, baik secara terpisah maupun secara gabungan.
yang dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang-orang ummi dari kalangan mereka dan orang-orang yang pandai baca tulis dari mereka. Yang demikian itu lebih sempurna dalam tantangannya dan lebih mencakup keseluruhannya daripada tantangan yang hanya ditunjukkan kepada individu dari kalangan mereka yang ummi, yaitu orang-orang yang tidak dapat baca tulis dan tidak memperhatikan suatu ilmu pun. Sebagai bukti ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tu bi asyri suwarim mithlih." Maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat menyamainya. Surat Hud ayat 13. Di ayat yang lain, la ya'tuna bimithlih, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Surat Al-Isra ayat 88. Sebagian ulama mengatakan bahwa bimithlihi artinya dari orang yang semisal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dari seorang lelaki yang ummi seperti dia. Tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, karena tantangan ini bersifat umum bagi mereka semua. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling fasih, dan Allah menantang mereka dengan tantangan ini di Mekah dan di Madinah beberapa kali, karena mereka sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat membenci agamanya. Akan tetapi sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih, ternyata mereka tidak mampu membuatnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu." Maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Al-Baqarah ayat 24. Huruf lan bermakna menafikan untuk selamanya di masa mendatang, yakni kalian tidak akan mampu melakukannya untuk selama-lamanya. Hal ini merupakan suatu mukjizat tersendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala mengemukakan suatu berita yang pasti mendahului segalanya tanpa rasa khawatir dan takut bahwa Al-Quran ini tiada yang dapat membuat hal yang semisal dengannya untuk selama-lamanya. Memang kenyataannya demikian. Sejak diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang tiada yang dapat membuat hal yang semisal dengannya. Tidak mungkin dan mustahil ada manusia yang dapat melakukannya. Al-Quran merupakan kalamullah, kalam Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Mana mungkin kalam yang maha pencipta dapat diserupakan dengan kalam makhluknya. Bagi orang yang memikirkan Al-Quran, niscaya dia akan menjumpai di dalamnya berbagai mukjizat, keindahan-keindahan yang lahir dan yang tersembunyi, yang berkaitan dengan segi lafaz dan segi maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara rinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha waspada. Surat Hud ayat 1. Lafaz-lafaz disusun dengan rapi dan kokoh. Makna-maknanya dijelaskan secara rinci, atau sebaliknya, menurut pendapat yang berbeda-beda. Setiap lafaz dan makna Al-Quran adalah fasih belaka. Tiada yang dapat menandinginya, tiada pula yang dapat sejajar dengannya.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak hal yang terjadi di masa silam yang kisah-kisahnya terpendam, lalu kisahnya diangkat kembali sesuai dengan kejadiannya tanpa ada kekurangan sama sekali. Allah memerintahkan kepada semua perkara yang baik dan melarang setiap perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Surat Al-An'am ayat 115. Dengan kata lain, benar dalam pemberitaan dan adil dalam hukum. Semuanya adalah hak, benar, adil, dan petunjuk. Di dalam Al-Quran tidak terdapat spekulasi, tiada dusta, dan tiada buatan-buatan, sebagaimana yang dijumpai dalam banyak syair Arab dan lain-lainnya yang dipenuhi dengan kedustaan dan spekulasi yang tidak akan indah syair-syair mereka bila tidak disertai dengan kedustaan dan spekulasi. Sebagaimana yang dikatakan bahwa syair yang paling indah ialah yang paling dusta. Dijumpai dalam kasidah-kasidah yang panjang lagi bertele-tele. Kebanyakan isinya hanya menceritakan wanita, kuda, khimar, atau memuji orang tertentu, unta, peperangan, kejadian, hal yang menakutkan, atau sesuatu pemandangan yang tiada mengandung suatu faidah selain hanya menunjukkan kemampuan si penyair yang bersangkutan dalam menggambarkan sesuatu yang samar lagi lembut, atau menampilkannya ke dalam gambaran yang jelas. Kemudian dijumpai satu bait, dua bait, atau lebih mencakup isi seluruh qasidah, sedangkan yang lainnya tidak ada gunanya dan tidak ada faidahnya selain hanya bertele-tele. Adapun Al-Quran seluruhnya fasih, lagi berparama sastra, sangat tinggi bagi orang yang mengetahui hal tersebut secara rinci dan secara global dari kalangan orang-orang yang mengerti bahasa Arab dan seni ungkapan mereka. Karena sesungguhnya jika kamu renungkan berita-beritanya, niscaya kamu menjumpainya sangat indah, baik yang diungkapkan dalam bentuk panjang atau ringkas. Sama saja apakah ungkapannya berulang atau tidak, sebab setiap kali berulang dirasakan bertambah indah dan anggun, tidak bosan membacanya, dan para ulama tidak pernah merasa jenuh. Apabila Al-Quran mengungkapkan suatu ancaman atau peringatan, hal ini diungkapkannya dalam bahasa yang membuat gunung yang bisu lagi kokoh itu akan bergetar. Terlebih lagi kalbu manusia yang memahaminya. Apabila mengemukakan suatu janji, diungkapkan dalam gaya bahasa yang membuat hati dan pendengaran manusia terbuka. Mereka rindu kepada surga yang berada di sisi arsy Tuhan yang Maha Pemurah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Targhib melalui firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 17. Dalam
ayat yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kalian kekal di dalamnya. Surat Az-Zukhruf ayat 71. Di dalam bab targhib, Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal bar. Maka apakah kalian merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kalian? Surat Al-Isra ayat 68. Lalu di ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. Dalam bab peringatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakullan akhadna bidambih. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Surat Al-Ankabut ayat 40. Dalam bab nasihat atau pelajaran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Surat Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207. Masih banyak ayat lainnya yang mengandung berbagai macam fasoha, paramasastra, dan keindahan. Apabila ayat-ayat Al-Quran menerangkan perihal hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangan-larangan, maka setiap perintah selalu mengandung semua perkara ma'ruf, baik, bermanfaat, dan larangan terhadap setiap perbuatan yang buruk, hina, dan rendah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf mengatakan, apabila kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaranmu baik-baik, karena sesungguhnya hal tersebut mengandung kebaikan yang akan diperintahkan olehnya atau keburukan yang dilarang olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf
dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Apabila ayat-ayat menerangkan gambaran tentang hari kiamat, berikut semua kesusahan dan kengerian yang terdapat di dalamnya: gambaran tentang surga, neraka, dan semua yang disediakan oleh Allah buat kekasih-kekasihnya serta musuh-musuhnya, yaitu kenikmatan dan neraka, serta perlindungan dan siksa yang pedih. Maka diungkapkannya dalam bentuk berita gembira, larangan, serta peringatan, yaitu ungkapan yang mendorong untuk mengerjakan semua kebaikan dan menjauhi semua kemungkaran, mendorong untuk berzuhud terhadap duniawi serta lebih suka kepada pahala di akhirat, dan memperteguh jalan yang penuh dengan keteladanan, memberikan petunjuk ke jalan Allah yang lurus dan syariatnya yang tegak, serta membersihkan hati dari kotoran setan yang terkutuk. Karena itu telah ditetapkan di dalam kitab Shahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma mim nabiyyin minal anbiya'i illa qad utiya minal ayati ma amana ala mithlihil basharu wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamati." Tiada seorang nabi pun melainkan telah dianugerahi suatu mukjizat yang disesuaikan dengan apa yang diimani oleh manusia di masanya. Dan sesungguhnya apa yang telah diberikan kepadaku hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Maka aku berharap semoga aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di antara semua nabi-nabi kelak di hari kiamat. Lafaz hadis ini berasal dari Imam Muslim. Dengan kata lain, sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku hanyalah berupa wahyu. Aku mempunyai kekhususan tersendiri di antara mereka atau para nabi, yaitu diberi wahyu Al-Quran ini yang melemahkan seluruh umat manusia untuk membuat hal yang semisal dengannya. Lain halnya dengan kitab-kitab samawi lainnya, karena sesungguhnya kitab-kitab samawi lainnya selain Al-Quran menurut kebanyakan ulama bukan merupakan mukjizat, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memiliki mukjizat Al-Quran, memiliki pula mukjizat-mukjizat lainnya yang menunjukkan kenabian dan kebenaran apa yang didatangkan olehnya. Dan hal ini jumlahnya cukup banyak hingga tak terhitung. Segala puji dan anugerah hanyalah milik Allah. Sebagian ulama ahli kalam ada yang menetapkan untuk i'jaz di dalam Al-Quran dengan suatu metode yang mencakup antara pendapat ahli sunnah dan golongan Mu'tazilah yang menyatakan sifah. Dia mengatakan jika Al-Quran ini mengandung i'jaz dengan sendirinya, yakni manusia tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya dan di luar kemampuan mereka pula untuk menentangnya. Berarti apa yang diakui benar-benar telah terjadi. Jika mereka mempunyai kemampuan untuk menentang Al-Quran dengan hal yang semisal dengannya, sedangkan mereka tidak mampu melakukannya, padahal mereka sangat memusuhinya, maka hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari sisi Allah, karena Allah mensifah atau memalingkan mereka untuk dapat menentangnya Al-Quran.
padahal mereka mempunyai kemampuan untuk menentangnya dengan hal yang semisal. Analisis seperti ini sekalipun kurang dapat diterima, mengingat Al-Quran itu sendiri mengandung mukjizat yang membuat manusia tidak mampu menentangnya dengan hal yang semisal, seperti yang telah kami sebutkan di atas. Hanya saja analisis ini dapat diterima dengan pengertian sebagai perumpamaan dan tantangan terhadap perkara yang hak. Metode inilah yang dipakai oleh Ar-Razi dalam menjawab hipotesisnya di dalam kitab tafsirnya menyangkut surat yang pendek-pendek seperti surat Al-Asr, surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 24. Yang dimaksud dengan al-waqud ialah sesuatu yang dicampakkan ke dalam api untuk membesarkannya, seperti kayu bakar dan lain-lainnya. Sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Surat Al-Jin ayat 15. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi haswabu jahannam antum laha waridun. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah makanan jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan semuanya kekal di dalamnya. Surat Al-Anbiya ayat 98 dan 99. Yang dimaksud Al-Hijarah dalam surat Al-Baqarah ini ialah batu pemantik api yang sangat besar, hitam, keras, dan berbau busuk. Batu jenis ini paling panas jika dipanaskan. Semoga Allah melindungi kita darinya. Abdul Malik ibnu Maisarah Az-Zarad meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Thabit, dari Amr ibnu Maimun, dari Abdullah ibnu Mas'ud sehubungan firman Allah, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahwa batu yang dimaksud adalah batu kibrit, pemantik api. Allah telah menciptakannya di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu di langit yang paling rendah. Sengaja disediakan buat orang-orang kafir. Riwayat ini diketengahkan oleh Ibnu Jarir dengan lafaz seperti ini. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Ia mengatakan bahwa diharuskan dengan syarat Sahihain. As-Sadi di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna ayat ini. Adapun yang dimaksud dengan al-hijarah ialah batu yang ada di dalam neraka, yaitu batu kibrit berwarna hitam. Mereka orang-orang kafir diazab di dalam neraka dengan batu itu dan api neraka. Mujahid mengatakan bahwa hijarah ini berasal dari batu kibrit yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali mengatakan
bahwa batu tersebut adalah batu kibrit. Ibnu Juraij mengatakan batu tersebut adalah batu kibrit hitam yang berada di dalam neraka. Menurut Amir ibnu Dinar, batu tersebut jauh lebih keras dan lebih besar daripada yang ada di dunia. Menurut pendapat yang lain, batu tersebut dimaksudkan batu berhala dan tandingan-tandingan yang disembah selain Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi haswabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah makanan jahanam. Surat Al-Anbiya ayat 98. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dan Ar-Razi yang menilainya lebih kuat daripada pendapat di atas. Ar-Razi mengatakan dikatakan demikian karena bukan merupakan hal yang diingkari bila api mengejar batu kibrit. Untuk itu lebih utama bila bahan bakar tersebut diartikan sebagai batu-batuan jenis kibrit. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Ar-Razi masih kurang kuat, mengingat api itu apabila dibesarkan nyalanya dengan batu kibrit, maka panasnya lebih kuat dan nyalanya lebih besar. Terlebih lagi diartikan seperti yang telah dikatakan oleh ulama salaf, bahwa batu-batuan tersebut adalah batu kibrit yang disediakan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya merupakan suatu hal yang nyata pula bila api dapat membakar jenis batu-batuan lainnya, misalnya batu jas atau kapur. Jika dibakar dengan api, ia menyala, kemudian menjadi kapur. Demikian pula halnya semua batuan lainnya. Bila dibakar oleh api, pasti terbakar dan menjadi hancur. Sesungguhnya hal ini dikaitkan dengan panasnya api neraka yang diancamkan kepada mereka. Juga dikaitkan dengan kebesaran nyalanya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah bagi mereka nyalanya. Surat Al-Isra ayat 97. Demikian pendapat yang dinilai kuat oleh Al-Qurtubi. Disebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah batu-batuan yang dapat menambah nyala api dan menambah derajat kepanasannya. Dimaksudkan agar hal ini menambah keras siksaannya terhadap para penghuninya. Al-Qurtubi mengatakan pula telah disebut sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullun mu'din finnari, setiap yang menyakitkan pasti ada dalam neraka. Hadis ini kurang dihafal dan kurang dikenal di kalangan ulama ahli hadis. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan bahwa hadis ini diinterpretasikan dengan dua makna. Makna pertama menyatakan bahwa setiap orang yang mengganggu orang lain dimasukkan ke dalam neraka. Makna yang kedua mengartikan bahwa setiap yang menyakitkan para penghuninya seperti binatang buas, serangga beracun, dan lain-lainnya terdapat pula di dalam neraka. Firman Allah, uiddat lil kafirin. Menurut pendapat yang paling kuat, dhamir yang terdapat di dalam lafaz uiddat kembali kepada neraka yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan batu-batuan. Tetapi dapat pula diinterpretasikan bahwa dhamir tersebut kembali kepada al-hijarah, sebagaimana tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kedua pendapat tersebut tidak bertentangan dalam hal makna, karena keduanya saling mengait dengan yang lainnya. Uiddat disediakan buat orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.
Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad ibnu Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa makna firman-Nya disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah 24. Ialah buat orang yang kafir di antara kalian. Banyak orang dari kalangan para imam sunnah yang menyimpulkan dalil dari ayat ini bahwa neraka itu sekarang telah ada, yakni telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala atas dasar firman Allah, "Uiddat lil kafirin," yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah 24. Dengan kata lain, neraka itu telah dipersiapkan dan disediakan buat mereka yang kafir. Banyak hadis yang menunjukkan pengertian ini, bahwa neraka telah ada. Antara lain ialah hadis yang menceritakan bahwa surga dan neraka saling membantah. Hadis lainnya menyebutkan istadzanatin naru rabbaha faqalat rabbi akala ba'di ba'dan fa'udina laha binafsaini nafasin bisyita'i wa nafasin bisyaifi. Neraka meminta izin kepada Tuhannya. Untuk itu ia berkata, "Wahai Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya." Akhirnya dia diizinkan untuk mengeluarkan dua embusan, yaitu embusan di waktu musim dingin dan embusan lainnya di waktu musim panas. Demikian pula dalam hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sami'na wajbatan faqulna ma hadhihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada hajarun ulqiya bihi min syafiri jahannama mundu sab'ina sanatan al-ana wasala ila qa'iha." Kami pernah mendengar suatu suara gemuruh, lalu kami bertanya, "Suara apakah itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah suara batu yang dilemparkan dari pinggir neraka jahanam sejak 70 tahun yang silam dan sekarang baru sampai di dasarnya." Hadis ini menurut lafadz Imam Muslim. Juga hadis yang menceritakan sholat gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mengenai malam Isra, dan hadis-hadis lain yang menunjukkan makna yang sama dengan pengertian yang sedang dalam bahasan kita ini. Akan tetapi golongan Mu'tazilah menentang pendapat ini karena kebodohan mereka sendiri. Tetapi pendapat mereka didukung oleh Qadi Mundir Ibnu Sa'id Al-Baluti, Qadi di Andalusia. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'tu bisuratim mim mithlih." Maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Al-Baqarah 24. Dan firman Allah di dalam surat Yunus, bisuratim mithlih. Buatlah surat semisal dengannya. Makna yang dimaksud mencakup semua surat Al-Quran, baik surat yang panjang maupun yang pendek. Mengingat lafadz surat diungkapkan dalam bentuk nakirah dalam konteks syarat. Lafadz seperti itu bermakna umum, maka halnya dengan nakirah yang diungkapkan dengan konteks nafi menurut ahli tahqiq dari kalangan ulama usul. Hal ini akan diterangkan nanti dalam pembahasan tersendiri. Unsur ijaz memang terkandung di dalam surat-surat yang panjang, juga surat-surat yang pendek. Sepengetahuan kami, tidak ada ulama yang memperselisihkan pendapat ini, baik yang salaf maupun yang kholaf. Tetapi Al-Razi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu bisuratim mim mithlih." Buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Al-Baqarah ayat 23. Diartikan mencakup surat Al-Kautsar, Al-Asr, Al-Kafirun. Kita mengetahui bahwa membuat sesuatu yang semisal dengannya
atau yang mendekatinya merupakan suatu hal yang mungkin dapat dilakukan dengan pasti. Karena itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan jika dikatakan bahwa membuat hal yang semisal dengan surat-surat tersebut merupakan suatu hal yang di luar kemampuan manusia. Apabila kita berpendapat seperti pendapat yang berlebihan ini, justru akibatnya akan mengurangi keagungan agama Al-Quran itu sendiri. Berdasarkan pengertian inilah, kami memilih cara lain dalam menginterpretasikannya, dan kami katakan jika surat-surat tersebut tingkatan kefasihannya mencapai tingkatan ijaz, berarti bukan menjadi masalah lagi. Tetapi jika tidak demikian keadaannya, berarti ketidakmampuan orang-orang kafir untuk menyainginya merupakan suatu mukjizat tersendiri, mengingat dorongan yang ada pada diri mereka untuk melecehkan Al-Quran benar-benar kuat. Atas dasar kedua hipotesis ini, unsur ijaz tetap ada. Demikian nukilan secara harfiah dari Ar-Razi. Menurut pendapat yang benar, setiap surat dari Al-Quran merupakan mukjizat. Manusia tidak akan mampu menandinginya, baik surat yang panjang maupun yang pendek. Imam Syafi'i rahimakumullah mengatakan, jikalau manusia memikirkan makna yang terkandung di dalam surat berikut, niscaya sudah menjadi kecukupan bagi mereka, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Kami meriwayatkan dari Amr ibnu As bahwa sebelum masuk Islam, dia pernah bertemu kepada Musailamah Al-Kadzab. Lalu Musailamah bertanya kepadanya, apakah yang telah diturunkan kepada teman kalian Nabi Muhammad di Mekah di masa sekarang? Maka Amr menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadanya surat-surat yang ringkas lagi balik. Musailamah bertanya, surat apakah? Amr menjawab, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1 dan 2. Maka Musailamah berpikir sejenak, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, sesungguhnya telah diturunkan pula kepadaku hal yang semisal dengannya. Amr bertanya, apakah itu? Musailamah berkata, hai kelinci, sesungguhnya kamu hanya terdiri atas 2 telinga dan dada, sedangkan selain itu pendek dan kurus. Kemudian Musailamah bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Hai Amr, Amr menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa diriku mengetahui kamu berdusta. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.